Breaking news, Kevin Dix mendarat di Jakarta. Kevin Dix mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa 12 November 2024 sore WIB. Ia siap tampil untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang pada 15 November tahun 2024. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia MP di lokasi, Kevin tiba di pintu 1 kedatangan Terminal 3 sekira pukul 15.50 WIB. Pemain FC Copenhagen itu sebelumnya diberitakan menggunakan maskapai Qatar Airways dari Denmark. Pesawat dijadwalkan tiba pada pukul 15.10. Namun Kevin baru terlihat sekira pukul 15.50. Ia datang bersama rombongan pengawal dan terlihat juga anggota Komite Eksekutif PSS Exco PSSE, Arya Sinulinga. Kedatangan keduanya mengejutkan orang-orang di lokasi. Warga langsung mengabadikan momen kedatangan pemain anyar Timnas Indonesia itu. Meski demikian, baik Kevin maupun Arya tak bisa memberikan keterangan kepada awak media yang hadir. Dit berusia 28 tahun itu langsung berjalan masuk ke mobil berkelir hitam, sedangkan Arya menaiki kendaraan terpisah. Adapun Kevin Dix memang sudah merampungkan proses naturalisasinya. Ia akan membela Timnas Indonesia melawan Jepang dan Timnas Arab Saudi. Dua pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SGBK, Jakarta pada 15 dan 19 November tahun 2024. Kevin diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan lini pertahanan skuad Garuda. Warga Belanda senang Mees Hilgers batal gabung Timnas Indonesia. Masyarakat Belanda justru bahagia Mees Hilgers resmi batal gabung Timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang pada 15 November tahun 2024 mendatang. Pasalnya Hilgers dibutuhkan untuk jadwal padat yang sudah menanti FK20 dalam beberapa pekan ke depan. Ya, Mees Hilgers dipastikan batal memperkuat Timnas Indonesia meski sudah sempat bermain di laga terakhir FK20. Hilgers yang sempat mengalami cedera hamstring nyatanya tetap main di laga FK20 vs Ajax Amsterdam yang berakhir 2-2 pada Minggu 10 November tahun 2024 kemarin. Padahal sebelum laga melawan Ajax, Hilgers sempat absen membela FK20. Bek Timnas Indonesia itu sejatinya sudah pulih sebelum melawan Ajax dan karena itu ia pun dimainkan selama 84 menit. Kendati demikian, menurut media asal Belanda, 20 Insight, Mees Hilgers sejatinya belum sepenuhnya sembuh dari cedera. Ia dimainkan di laga melawan Ajax karena sangat dibutuhkan di lini belakang 20. Kini, FK20 tak melepaskan Mees Hilgers ke Timnas Indonesia karena ingin sangat pemain beristirahat. Hal tersebut dapat diketahui dari kabar terbaru mengenai siapa saja pemain FK20 yang membela negara masing-masing di November tahun 2024 ini. Dalam pengumuman itu, tidak ada nama Mees Hilgers. Itu berarti sudah pasti FK20 tak melepaskan bek andalannya tersebut untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kabar tersebut nyatanya disambut baik oleh sejumlah warga Belanda yang merupakan fans 20, sebab kehadiran Mees Hilgers sangat dibutuhkan, sehingga pihak klub jelas tak mau ambil risiko dengan membiarkan sang pemain pergi ke Indonesia. PSSI jelaskan duduk perkara Mees Hilgers batal bela Timnas. Mees Hilgers dipastikan tidak akan membela Timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. PSSI ingin situasi ini disikapi secara bijak oleh fans Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal bertemu Jepang pada matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Indonesia vs Jepang bakal dimainkan pada hari Jumat 15 November di Stadion Gelora Bung Karno. Awalnya, Mees Hilgers masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Indonesia. Namun, bek 23 tahun itu dipastikan tidak akan datang ke Jakarta untuk laga lawan Jepang. Absennya Mees Hilgers jadi pembahasan yang menarik di kalangan netizen. Sebab, akhir pekan lalu, Mees Hilgers bermain penuh saat Twente berjumpa Ajax Amsterdam pada duel di Eredivisie atau Liga Belanda. Mees Hilgers sempat diragukan bermain saat Twente bermain lawan Ajax, sebab Hilgers sempat cedera dan absen pada duel lawan Nice di Liga Eropa. Namun, Hilgers tampil lawan Ajax dan mengalami cedera lagi. Informasi mengenai Mees ya, supaya tahu semua, yang namanya pemain itu dipanggil H3
Atau H4, ketika sebelum FIFA Matchday sebelum itu klub berhak memainkan pemain juga, bukan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Jadi, ketika misalnya klubnya MES masih memakai MES apalagi di laga, yang sangat penting bagi klub ya berhak untuk dimainkan, dan setelah itu misalnya, apa boleh buat nih akibatnya MES ada cedera, yaitu konsekuensi juga yang gak bisa kita pungkiri, sambungnya. Arya Sinulinga berharap, agar publik tak memperpanjang polemik absennya MES Hilgers saat timnas Indonesia berhadapan dengan Jepang. Menurutnya, Hilgers bukan hanya milik timnas Indonesia, akan tetapi klubnya. Statistik mengerikan Jepang yang bikin Indonesia waspada. Timnas Indonesia akan menjamu timnas Jepang pada matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Timnas Indonesia harus berjuang ekstra, karena untuk sementara berada di peringkat kelima grup C dengan poin 3. Adapun timnas Jepang punya kans besar lolos otomatis ke Piala Dunia tahun 2026 dari putaran ini, masih memuncaki grup dengan 10 poin. Di atas kertas, Jepang tetap lebih diunggulkan, dengan kedalaman skuad dan rekam jejak yang mereka miliki. Mereka punya deretan statistik luar biasa, dalam perjalanan mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Haji Momoriyasu menjadi satu di antara tim paling kuat di ASEAN. Berikut ini sejumlah statistik menakutkan yang dimiliki timnas Jepang sebelum bersuatuan rumah timnas Indonesia. Lini belakang Jepang termasuk yang paling tangguh dari para peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang masih tersisa. Dari 18 tim yang ada, Jepang baru kemasukan 1 gol dari 4 laga. Pencapaian ini sama dengan Iran yang menguasai grup A. Jepang tak pernah kebobolan di 3 laga awal putaran ketiga saat menghajar Cina 7-0, Bahrain 2-0, dan Arab Saudi 2-0. Gawang mereka akhirnya jebol saat ditahan imbang Australia 1-1 di pertandingan keempat. Itu pun kebobolan dari gol bunuh diri bek Shogo Taniguchi. Kevin Dix bisa perkuat timnas Indonesia lawan Jepang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersyukur Kevin Dix dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang. Sebagai informasi, Kevin Dix baru menjalani sumpah WNI pada Jumat 8 November 2024. Hal ini membuat Kevin Dix sempat dikabarkan tak bisa debut bersama skuad Garuda ketika berjumpa Jepang. Pasalnya jadwal yang ada cukup mepet.